Halo Juma. Halo juga. Selamat malam. Boleh. Gagah sekali. Saya mungkin turun aja dulu ya Bang Zuma ya. Nah, boleh. Turun aja. Bukan dia ditanya. Ya boleh yang ini. Seharusnya ini apa Juma? Siap. Apa? Kayak semalam itu satu-satu enak. Iya. Nggak apa-apa. Soalnya kita lagi nunggu pendeta. Halo saudara, siapa yang baru naik ini? Halo. Malam Mbak Zuma. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan. Buka kameranya bang, silakan. Belum mencukupi ini. Sorry ya, permisi, belum bisa. Itu udah bisa. Tinggal diterima. Ya. Tinggal diterima udah kebuka. Nggak bisa, belum bisa dibuka. Ini di sini kelihatan sini bang. Anda diundang untuk buka kamera, silakan. Belum bisa, Mbak Zuma belum mencukupi. Buka-buka aja. Masa takut kalah dengan saya? Saya bilang aja saya buka kamera. Jadi laki-laki harus gentleman. Sertaku kacamata itu, aduh. Jangan tanya kacamatanya. Buka Oke dong. Mbak Zuma, saya permisi dulu saya naik sebentar. Oh iya, siap. Oke, silakan berbincang-bincang. Oke. Lemah sekali Oten yang ini. Masa saya Oten aja kok berani ngadepin Zuma? Betul. Itu nggak Zuma? Betul. Mentalnya dia masih lemah. Lemah itu. Itu kalau kalau naik komal saya nanti tak saya ajarin dia. Iya. Jadi Oten tuh harus berani. Tidak boleh pengecut. Iya betul. Jangan betul-betul aja, memang betul ini. Bung, di dalam kitab saudara Matius berapa itu? Matius 3. Matius 3 nomor 11. Yesus nanti akan membaptis pengikutnya dengan baptis api. Itu maksudnya apa? Pasti air itu, kena api itu. Kalau api itu terbakar. Api. Mana? Matius 3 nomor 11. Coba dibaca deh. Coba baca. Buka aja di situ, Bang. Saya nggak hafal isinya. Aku ini nggak ada, aku di kebun. Hah? Saya nggak bawa Bible. Kenapa? Lagi di kebun nggak bawa Bible. Kan bisa dilihat di komputer atau di laptop atau di HP. Apinya satu mana bisa? Oh gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius ya, di Matius 3 nomor 11 dikatakan begini bahwa aku membaptis kamu dengan air, tapi Yesus akan datang membaptis kamu dengan baptisan api. Itu gimana itu? Itu berarti api itu bagi orang-orang yang berdosa, lalu dibaptis dengan api, dibakar. Bukan orang berdosa di situ. Orang yang berdosa. Bukan. Pengikut Yesus nanti akan dibaptis oleh Yesus dengan baptis api. Ya, karena pengikut Yesus yang durhaka akan dibaptis dengan api, karena dia berdosa, mengingkari janji. Wah, dia membaptis dengan Roh Kudus dan api. Sama aja. Dia akan membaptis kamu
dengan baptis Roh Kudus dan api. Saya kurang paham juga, saya jarang buka Bible itu. Ya, intinya Yesus akan datang membaptis orang Kristen dengan baptisan api. Kalau orang dibaptis pakai air kan dicebur di air. Iya. Kalau dibaptis dengan api, Yang baptis di air itu dia diterima di kerajaan surga nanti. Yang dibaptis dengan api itu karena dia berdosa lalu dibakarlah dia. Yesus baptis Kristen dengan baptis api itu maksudnya apa? Aduh, Zuma ini makin lama makin dongok. Dia sudah dijelaskan berulang-ulang masih tidak paham. Dalilnya bukan kayak begitu. Aku membaptis kamu, kata Yohanes kan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia Yesus yang datang kemudian setelah aku lebih daripada aku, yaitu Yesus yang datang setelahku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Nah, binasalah orang-orang yang dihukum oleh Yesus. Bukan dihukum, dibaptis. Iya, Orang dibaptis itu, karena dibakar, panas, karena dia berdosa. baptis itu apa? Baptis itu apa? Apanya? Baptis itu apa? Ya, baptis itu kan ada dua. Yang pertama, kalau dibaptis dengan air, ya, disucikan dan diterima dia di kerajaan surga. Nah, kalau dibaptis dengan api itu dia dihukum, binasalah orang-orang yang munafik. Waduh, Rumah nanti itu dibaptis. Waduh. Nanti. waduh. Yesus akan datang membaptis orang Kristen katanya. Kita aja belum dibaptis saja kena matahari ya kepanasan. Nah, itulah kalau menjadi pengikut, kalau ngaku pengikut Yesus dibaptisnya pakai api. Nggak apa-apa. Gimana dong? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Aduh. Kalau kita berdosa ya nggak apa-apa. Kita menjalani hukuman saja. Waduh. Jadi kalian sudah siap dibaptis sama Yesus? Siap. Iya. Dibaptis dengan api tapi ya. Mau api, mau air, mau apa namanya tuh cairan emas, berlian, permata, oropopo. Penting Tuhan yang mati. Nah, kalau manusia ya mati tidak boleh. Kalau Tuhan ya Iya. Dan di dalam Markus 9 juga ada disebut, Markus 9:49, Kristen semua akan digarami dengan api. Itu maksudnya apa? yang berdosa, yang tidak berdosa. Semua. Cuma ngade-ngade. Ngade-ngade. Dalilnya begitu. Semua orang, semua Kristen akan digarami dengan api. Yang dibaptis digarami dengan api itu orang sampean. Semua di situ. Iya, karena semua sampean tidak menerima Yesus maka digarami dengan api. Nah, Kenapa aku yang digarami gitu? yang diterima di kerajaan surga yaitu yang menyayangi Tuhan Yesus. Ya Allah. Hidup ini jangan dibuat ruwet, jalanin aja apa adanya. Yang penting pasti, itu pasti. Iya, Aman. pasti dibakar. Pasti digarami api. Pasti digarami api. Ya nggak apa-apa, paling itu pun hanya sebentar aja. Habis itu kan selesai. Katanya kekal. Katanya kekal di neraka. Lah,
Katanya kekal di neraka. Ketika orang menyayangi Tuhan Yesus, kita akan diberikan kunci surga satu persatu. Nah, Itu dalilnya kalian akan digarami dengan api kok. bayangkan, saya sudah megang kunci surga, ya. Mana dalilnya? Ya. Kuncinya Mana di mana? dalil? Kuncinya di mana? Di sini dan di sini. Bagaimana di sini kalau tidak masuk akal agamanya? Kata Anda. Enggak dong. Kan sudah diuji. Kan sudah diuji, sudah 2 kali Anda diuji tentang agama Anda tidak masuk akal. Tuhan membelah diri. Tuhan membelah 3 badannya. Nggak ada tuh, nggak masuk akal. Katanya di sini, tapi nggak masuk di sini. Mana dong? Saya ya sebelum berkata ini ya, Syukran. main dulu ini, main dulu. Oh, akal-akalan maksudnya? Sampai ini ya tidak mungkin bisa kenal Yesus. Nah, Oh, mama Jadi Anda ini akal-akalan dulu gitu? apa? Akal-akalan? Ya kita bisa beriman itu kan harus punya akal dulu, cuma. Nah, kalau begitu, di mana Yesus menjanjikan surga untuk penyembahnya? Sudah jelas. Di mana? Apabila percaya kepada saya, kata Yesus, itu bahasa Indonesia ya. Percaya sebagai apa? Juru selamat. Yesus itu juru selamat, ya. Jadi dia itu jalan. Yesus itu jalan keselamatan. Oke, kalau sudah percaya kepada Yesus, Tanpa apa yang harus mencintai dilakukan? Yesus, ya, tanpa mencintai Yesus, tanpa mengikuti Yesus, kita tidak akan ketemu jalan yang lurus. Ya, terus Yesusnya menunjukkan jalan apa? Yudaism atau Kristen? Apa? Yesus menunjukkan jalan kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Ke surga ketemu Bapak. Ini kak diskusi nggak pakai akal gini, asal ngomong. Loh, saya itu Jalan yang ditunjukkan Yesus ke sinagoge atau ke gereja. gereja itu kan tempat ibadah, tempat kita. Itu kan mulai. Bagaimana mau dapat surga kalau akal-akalan, semua serba akal-akalan? Yesus menunjukkan jalan ke sinagoge, ketemu rabi-rabi, atau ke gereja ketemu pendeta. Yesus ajarkan yang mana? Apanya? Masolang generasi. Yesusnya mengajarkan Ya, menuju ke sinagogi ketemu rabi atau menuju ke gereja ketemu pendeta yang Yesus tunjukkan. dua-duanya. Katanya, ya itu kan katanya pakai ini, mana buktinya? Ke gereja sama sinagoge. Ya mana, di mana Yesus mengajarkan itu? Katanya percaya Yesus. Ya kalau nggak percaya ya tanya aja ini pendeta yang senior, tahu semua. Alah, kalau percaya Yesus berarti kan Yesus yang mengatakan tentang gereja dan pendeta kan? Nah, di mana Yesus mengajarkan tentang gereja dan pendeta? Zuma mana mampu lawan ini pendeta yang senior? Pendeta yang senior ini Zuma ya banyak. Tapi dia tidak mau bersuara saja, tidak mau berkokoh. Ya. Tapi apabila dia menghadapi Anda, nangis Anda. Parah. Loh, Parah, itu parah, aja parah. Tidak ada pendeta yang berani hadapi saya, Bang. Kata siapa? Kata dunia, Halo. katanya begitu. Kalau Kristen itu ya di abad pertama, kalau Islam abad ke-7.
Iya, keselamatan ada di Kristen. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Di mana? Yesus semasa hidupnya di dunia tidak pernah menunjukkan jalan ke gereja, melainkan secara konsisten menunjuk dan mengarahkan orang kepada sinagoge, Bait Allah di Yerusalem, serta yang paling utama adalah kepada dirinya sendiri sebagai jalan keselamatan yang sejati. Sebagai seorang Yahudi yang hidup di bawah Taurat, Yesus rutin mengajar di sinagoge-sinagoge setempat sebagai bagian dari tradisi keagamaan umat Israel pada masa itu. Dan ia bahkan menegaskan bahwa Bait Allah adalah rumah Bapanya. Namun, konsep gereja dalam arti bangunan atau institusi kekristenan baru terbentuk setelah kebangkitannya dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, yang dimulai oleh para pengikutnya. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," ia mengalihkan fokus keagamaan dari sekedar ritual institusional, baik itu sinagoge maupun gereja, kepada hubungan pribadi yang hidup dengan Sang Mesias sendiri. Sinagoge pada masa Yesus berfungsi sebagai tempat Taurat dibacakan dan dipelajari, yang semuanya menunjuk kepada penggenapan nubuat tentang dirinya. Dengan demikian, alih-alih membangun atau mengarahkan manusia kepada sebuah bangunan fisik keagamaan tertentu, Yesus justru meletakkan pondasi rohani agar manusia datang kepada Allah melalui pengorbanan dan kasih-Nya. Yesus mengatakan itu. Kita ini ya, apabila sudah menyayangin dia, mencintai dia, di hati kita pun dia bisa menyampaikan. Menangis gini pendeta kayaknya nih, Ninda Pandi. Ini nggak lihat jalan. Kita tunggu sedikit lagi lah, nggak apa-apa. Iya, kayaknya dia salah jalan pulang ke rumah ini. Panik dia nggak jalan ke rumahnya ini, panik ini. Panik pendetanya, terlanjur dia pikir kita nggak mau terima undangannya, tantangannya. Paksa dia naik mobil terus nggak nyampe ke rumahnya karena salah jalan. Halo, semangat malam. Pendeta Katolik. Halo. Naik aja Halo. mute. Aduh. Katolik Protestan. Ya. Katolik. Silakan buka kameranya. Yuk, buka kamera silakan. Kasihan pendeta pada berlarian gimana? Dia masih gugup. Pendetanya lari semua. Nanti saya undang pendeta yang pendeta yang senior untuk lawan Anda. Enggak akan berani, biar kamu gaji. Itu Pasti Anda menjadi Kristen. itu sama halnya kamu suruh dia. Nah, kalian ini berdua ini cinta masker semua ya? Ini sudah Iya dong. selesai corona. Yang wajib Nggak pakai masalah. masker itu dokter. Masalahnya Anda dari tadi meludah terus. Hari gini kok pakai masker. Enggak apa-apa, pakai aja masker, pakai handuk tutup Saya diri mulut. seperti saya ini ya. Nah, kelihatan wajah saya. Jadi laki-laki Ya sama kita juga kelihatan. memang kita juga payah kelihatan nonton kok. ini. Kalian bilang kami oten, kalian sendiri yang oten. Pendetanya nggak berani, nggak mungkin berani. Halo saudara Agus. Ini. Tunggu tangan Halo, main. Katolik, Protestan bang. Protestan. Oke, abangku Awan, Protestan. Bang. Pendeta kah? Ya, orang biasa aja. Waduh, orang biasa. Iya, silakan. Ini ada tema agama tanpa akal. Agama tanpa akal itu tidak jadi sebuah agama toh Bang Juma. Nggak mungkin. Buktinya Kristen bisa jadi agama tanpa akal. Kan Kristen ini kan sudah jelas-jelas sudah dijanjikan sama Yesus Kristus bahwa Di mana? saya Di mana ya? dia mengikuti ajar pasti dan pasti masuk kerajaan surga. Pasti semua. Pasti. Bung, Nggak ada bukan Yesus. ini insya Allah nggak ada, dia pasti.
Yesus datang ngajar 3 Sebentar tahun. bang, ini saya nggak bawa Bible, tidak bawa Alkitab, saya tidak pegang. Yesus Kita sudah ini bang, kita sudah di hati semua ya, sudah di sini semua Bible kita. Yesus Lanjut bang. mengajar 3 tahun Ya, di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan kah atau sebagai Tuhan? dia kita sebut utusan Itu Kristen. selamat. Ya, Ya, itu Kristen, itu Kristen. Ya. Maksud saya bukan Kristen, Bang. Yesus 3 tahun mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel agar Yesus diterima dan dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Kalau itu dia akan mengajar, tidak mungkin. Jadi gini, kalau logikanya ya, Tuhan itu tidak mungkin turun dengan wujud Tuhan, tidak mungkin. Pasti dia mengirim firman-Nya, bahasanya. Jadi Kirim anak, nah wakili saya lah kalau kita bahasa manusianya, lu kesana aja ya, lu nanti ngajar gini, pesan dari Bapak begini. Nah, jadi Yesus itu nujul ke bumi, itu kan sebagai firman yang kami percaya, sebagai firman Allah, ya, dan Roh. saya tidak bahas kalian. Saya bahasnya Yesus dengan Bani Israel. Yesus ya. datang di tengah-tengah kaumnya. Selama 3 tahun dia mengajar. Dia mau agar Bani Israel percaya dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Kalau secara spesifikasi itu di Injil tidak, Yesus tidak orang Israel kan tidak percaya dia. Tetapi Yesus Tidak percaya sebagai tidak percaya sebagai Tuhan. Dan Memang Yesus pernah mengajarkan kepada mereka kalau dirinya Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa kalau engkau tidak percaya, engkau akan mati dalam dosamu. Itu Percaya sebagai apa? dia sebagai Tuhan. Mana ada? Bang Joma, kan dia begini, kata-katanya begini. Engkau tidak percaya, akulah dia. Dia itu siapa? Dia siapa? Ya Dia Allah itu siapa? sendiri. Allah itu sendiri. Emang Bani Israel menunggu apa? Menunggu Tuhan atau menunggu Mesias? Memang kalau di Israel Sobat baju, syukur. dijanjikan untuk menunggu Mesias, sang Mesias. Mesias yang ditunggu. Ya. Mereka menunggu Mesias. Makanya Betul. Tapi kan kamu Mesias akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia sang Mesias, bukan Tuhan. Tidak ada kata Mesias. Dia bilang kalau engkau tidak percaya, akulah dia, cuma dia, tidak ada Mesiasnya. Iya, sekarang mereka menunggu siapa? Bani Israel menunggu apa? Ya, kalau kepercayaan mereka, mungkin mereka menunggu si Isa Al-Masih Mesias itu. Iya, Mesias yang mereka tunggu. Mesias ini yang mengajar mereka menuju jalan kepada Bapa di surga. Iya, maksudku Bani Israel menunggu Mesias kan? Ya. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Kalau logikanya kan gini, tidak mungkin kan dia bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kan tidak mungkin langsung begitu. Orang Israel pasti tidak percaya, Bang Juma. Kalau kita pada zamannya Yesus ya. Nah, Lalu jadi kenapa Yesus Anda itu dapat Yesus itu kan mengutip Anda dapat ilmu? lama. Anda dapat ilmu dari mana? Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kalau gitu. Memang dia bukan ilmu, dan memang dia memang Tuhan. Cuma dia tidak mau mengatakan. Cuma dengan Tuhan dari mana Anda tahu? Yesus sendiri kalau begini kan, begini Bang Jum, dia pernah mengatakan, Yesus pernah mengatakan kan, kalau engkau tidak percaya kepada Bapa, tapi percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan dan aku. Nah, coba. Pekerjaan apa? Aku sebagai apa? Utusan atau sebagai Tuhan? Itu orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Itu Minimal bukti ketuhanan atau bukti kerasulan Yesus? Tuhan yang bisa melakukan itu, Bang Jom. Tapi Yesus mengatakan itulah bukti kalau dia itu utusan Tuhan. Dia juga utusan Tuhan. Kata utusan itu kan, inilah saya utus anakku pergi, kan itu utus, saya mengutus.
Iya, tapi Yesus mengatakan semua mukjizat yang ia lakukan bukti kerasulan. Itu kan dia bicara sebagai konteks manusia, Bang Jo. Ya, lalu dari mana Anda memaknainya itu Tuhan? Kesaksian dari siapa yang Dengan mujizatnya, kelahiran yang ajaib, segala macam tetebangnya tentang Yesus, itu nyata-nyata dia Tuhan. bagaimana mau Tuhan kalau dia lahir, dia manusia, dia bermukjizat karena perintah dari Bapaknya, dari Tuhannya. Jangankan di bumi, Bang. Jangankan di bumi, Yesus di surga aja masih bertuhan dia. Yang mau diselamatkan siapa, Bang Jum? Yang mau diselamatkan Bani Israel. Ya manusia kan, ya dia harus Tuhan Bani harus Israel. manusia. Tidak mungkin Tuhan jadi kera turun datang baru mendampingi manusia, nggak mungkin. Dari mana Anda Jadi mendapatkan manusia. ilmu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia? Ilmu dari mana? Nah, ini bukan ilmu dari kelahirannya yang ajaib. Itu sudah tidak bisa lagi pakai ilmu. Itu sudah dinubuatkan, Bang Jum. Dinubuatkan dari mulai dari Musa, dari Yesaya, segala itunya. Loh. Kenapa jadi offside? Terjemahkan kitabnya orang sembarangan. Kelahiran Yesus kan sudah dinubuatkan sebelum dia lahir. Dinubuatkan menurut siapa? Ya kan Musa juga mencatat, Yesaya juga mencatat. Dinubuatkan untuk siapa? Loh, bahwa Allah akan turun. Di mana dalilnya Tuhan akan turun? Saya bawa Alkitab versi di rumah teman. Kacau abang ini, kacau abang ini. Harusnya yang bukan kacau, ada tertulis bahwa seorang kalau anak begitu, akan diberikan lambang kalau pemerintah begitu, pada bahunya. ya asal tafsir agama orang, kitab orang. Kalau itu terjadi, Bang, kenapa di surga Yesus masih bertuhan? Yesus masih bertuhan gimana maksudnya? Di dalam Wahyu 3 nomor 2, Wahyu 3:12, Yesus masih mengakui bahwa dia punya Tuhan. Dan dia juga mengatakan, akulah yang awal dan akhir, yang maha kuasa. Yaitu firman Tuhan yang sedang ia bacakan. Nah, itu Yang dia ucapkan itu, Abang kan yang belum diucapkan tahu. itu ucapan Tuhan. Itu ucapan Tuhan yang sedang dibacakan Yesus. Ya kan dia bilang akulah. Yesus itu mengatakan akulah yang maha kuasa, yang awal Ya, dan itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang dia sampaikan. ini kan abang kan bahas di Wahyu kan, penglihatan Yohanes Iya. kan di Pulau Patmos. Ya iya Yohanes ya itu. Yesus kemarin aku sudah mati namun dia tak, aku tetap hidup dan aku memegang segala kunci kerajaan Ya, maut. itu ucapan Tuhan yang diucapkan oleh Yesus. Tuhan dari mana aku loh? Yesus. Iya. Izin. Iya, Gurunda, gimana dia? beliau ada di bawah itu, ada Pak Pendeta Mediaman di iya. bawah. Oke, Bang Agus oke. sabar ya. Ada pendeta. Kita mungkin kita naikkan dulu beliau karena tadi beliau screenshot ini live-nya katanya tidak sesuai tema. Ini karena nunggu Bapak Pendeta nih. Makanya temanya Tegang belum dipasang. begitu Pak Pendeta, tegang begitu, santai aja Pak Pendeta kok. Ada di bawah itu. Gurunda, Bang Zuma, Mediaman Zebua. Enggak ada deh, belum ini Minta, tadi coba masih minta permintaan, kirim permintaan Pak Masih- Bapak Pendeta Mediaman. masih ngatur napas dia kayak pendeta ini. Takut kali abang ini. Pendeta kok gitu udah kenyang perpuluhan masih juga takut. Ayo masuk, naik. Ayo. Naik dulu. Pendetanya naik dulu, Bapak Pendeta Mediaman Udah, Zebua kita- naik dulu. nggak ada temanya, udah. Cup. Pendeta sini, cup. Pendeta harus dielus-elus ini ternyata. Mana dia? Pendeta. Naik, Dek. Dek, sini, Dek. Nggak ada, Dinda, nggak ada. Ada. Pendeta Mediaman monitor, Bapak Pendeta. Baik, Naik dia dulu sengkau sebentar. pendeta. Kemarin sekali.
Kali air liur masuk paten kali. Aku tengok piti-pitimu hebat kali kau batin orang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini Ada muntah-muntah orang teman. Katanya senpai, katanya kok nggak bisa naik. Coba izin Gurunda kalau bisa saya moderator sebentar aja biar saya jambak beliau. Saya naikkan beliau. Sebentar aja. Nanti dicabut beliau. Lebih baik panjakan dia. Mana Bang Ipan tetap semangat ya. Semangat tetap. Memang agak ribet untuk menjelaskan. Kadang ya itu. Mungkin Bang Juma mereka juga kadang ya itulah. Kadang kita ini yang penting kita tetap semangat aja. Jadi kita Bang Jom. Sulit mereka terima. Iya bang, iya bang. Kita tunggu pendeta Karena kita mereka dulu. mau menerima kebenaran. Kebenaran matamu. Dari kemarin aku minta kebenaran, tidak ada bisa ku jelaskan kebenaran. Sampai kali ku muter kebiasaan. Kalau pendeta naikkan, tapi cari pendeta yang berkualitas supaya jangan bikin malu saya. Ini pendeta berkualitas ini sejagat Nias percaya Silakan. dia. Boleh. Dia biasa diundang di Polda Nias, Polres Nias Itu boleh. untuk khotbah di sana. Hebat dia, hebat. Sayangnya tadi malam pertemuan pertama langsung kencing. Tidak perlu ini apa? Pendeta Sepudi apa? Pendeta Sepudi Ibrahim apa namanya? Lupa saya namanya. Malah Bang Ipan makan mentimun ya. Dalam perspektif Islam, pengakuan bahwa Nabi Isa atau Yesus memiliki Tuhan adalah sebuah keniscayaan teologis yang sangat jelas, karena kedudukan beliau di dalam Al-Quran diposisikan secara mutlak sebagai seorang hamba dan utusan Allah. Hal ini ditegaskan langsung melalui ayat-ayat suci, salah satunya dalam surat Maryam ayat 30, di mana Nabi Isa kecil yang masih dalam buayan dengan tegas menyatakan dirinya sebagai hamba Allah atau Abdullah, yang diberikan kitab dan diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu, segala tindakan, doa, dan kepatuhan yang ditujukan oleh Yesus semasa hidupnya di dunia merupakan cerminan dari ketundukan seorang makhluk kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Konsep ini mempertegas prinsip tauhid murni bahwa Yesus tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan yang berdiri sendiri atau disembah, melainkan senantiasa mengarahkan manusia untuk menyembah Allah semata. Dalam berbagai riwayat kitab suci, ia sering terlihat sujud berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, yang menunjukkan ketergantungan mutlak seorang utusan kepada Tuhannya. Dengan demikian, pengakuan bahwa Yesus memiliki Tuhan, memuja, serta mengabdi kepadanya justru menempatkan posisinya secara proporsional sebagai pembawa risalah ilahi yang terhormat, tanpa harus disamakan dengan zat Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Oh ini yang dia sehat. Berkah dari Tuhan Yesus. Mengurangi darah tinggi, stroke itu. Biar ini apa? Agak encer ngelayani Zuma ini. Zuma ini masih kecil. Enggak, Bang Jum bagus, pintar juga. Cara juga saya juga sering nonton Bang Juman. Cuma karena Bang, jangan tegang bang, jangan tegang. Cuman abang ini bikin rusak suasana bang kita Ipran ini. Masa Tuhannya dia bela diri katanya begini. Tuhannya mungkin membela itu diri. pemikiran dia. Maksudnya bela diri bagaimana? Dia belah badannya Tuhannya kayak gini, sebelah turun, sebelah di atas. Kalau itu saya nggak bisa komen. Itu Zuma, gini, Zuma itu tidak paham. Maksud saya begini. Apabila Tuhan Yesus turun semuanya seutuhnya, dunia ini akan hancur. Makanya dia turun sebagian manusia, sebagian Tuhan. Ya. Itu Ketika dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, dia seutuhnya di surga. Seutuhnya di surga, terus kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Kenapa dia masih bertuhan kalau gitu? Dia berdoa itu kan kepada diri dia sendiri. Nah, itu yang aku perhatikan semalam tuh. Ya, Berdoa pada dirinya sendiri. Aduh, parah. Cukup ini ya.
Mana pendetanya, Dinda? Dinda Pandi, pendeta jemput pakai ambulans saja di rumahnya. Ini dari tadi ku cari-cari kan ini, aduh memang banyak kali alasannya ku tengok. Iya, pendetanya sekalian aja tabung gasnya dibawa. Mana pendeta Saya ini kita? kalau- Aduh. Saya ini kalau tidak sibuk, banyak orang mau minta saya menjadi pendeta. Wah, bagus, 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 bagus. Saya nanti Bang jadi Zuma jemaat Konsol. pertama Bang Ivan. Marcel, Jadi jemaat pertama ngikut. Oh siap. Marcel saya- lagi bergumanya. Kalau saya jadi pendeta, banyak orang Islam jadi Kristen. Weh, mantap, mantap kali ya begini. Karena kita bicara soal data, kebenaran. Cici, cici, cici. Ditanya, aku nggak bawa Bible, aku di kebun. Halo, selamat malam, saudara Roman. Halo. Halo. Halo, saudara Roman. Halo. Islam itu, kalau Kristen tidak mungkin kayak gitu. Islam itu penakut dia. Oh gitu ya. Halo saudara Sinaga. Semangat malam. Sinaga. Tuhan Yesus ada di hatiku. Yes, yes. Kau tidak mungkin punah. Nah, ini dia. Saudara Sinaga, monitor. Oke, kita turunkan. Belum ada kabar pendetanya, Dinda. Belum kan, katanya signal dia agak buruk di sana. Dia lagi Pendeta tuh banyak kesibukan. oh enggak bukan kesibukan, Banyak banyak yang mau alasan. Enggak banyak alasan. Enggak salah Bang Senior itu nggak Irfan. bisa. Hah? Enggak, pendeta itu banyak alasan untuk menghindari diskusi dengan Bang Zuma. Enggak, maksudnya gini bang. Kalau pendeta senior itu dia nggak mau ngelayanin orang yang sembarang-sembarang. Nah, lalu Nah, kalau yang ilmunya dangkal-dangkal itu malas, dia buang-buang waktu. Betul nggak bang? Ini pendeta siapa Cuma Bang? ini ntar ya. Namanya? Mungkin kita kenal. Pendeta Mediaman Zebua dari NTT beliau. Dari Kupang kah? Ya, Kupang Nusa Tenggara Timur, betul. Kayaknya Kupang. Sama Kupang ini juga saya. Coba di ini dong Bang Agus disampaikan Pak Pendeta jangan banyak alasan dong naik gitu. Jangan. Nggak ngikut sih. Kayaknya kalau saya buat tuh nias bang. Ya, biar nanti saya Apa katanya, Dinda? kalau saya buat ya nias, orang nias, betul, orang nias. Karena marga itu, marga Zebua. Oke. Silakan Bang, silakan. Lanjut lagi kita. Ya, tadi sampai di mana kah? Lupa gara-gara siaran bola ini. Iya,
terkait dengan ini, terkait dengan ketuhanan gitu, konsep Tuhan. Tuhan turun ke bumi, tapi Tuhan masih berdoa kepada Tuhan gitu, Bang. Ya, kalau memang kalau dari segi Muslim kan Yesus berbicara dengan Bapaknya. Kalau memang kami di Kristen dia berbicara, berkata-kata, ngobrol sama Bapaknya di surga. Itu kan dia memberi suri teladan kepada murid-muridnya bahwa dalam keadaan apapun doa adalah yang terpenting dan percayalah kepada Allah. Itu maksudnya. Lanjut. Berarti di situ ada dua Tuhan, Bang, ya. Kalau kita masa dia di dunia waktu dia masih di Israel itu kan orang belum menganggap dia Tuhan. Mereka masih belum 100% percaya kepada dia, Bang. Iya. Sama kayak Zuma itu sebenarnya pengen jadi Kristen, tapi dia tuh masih ini malu kucing. Yang muridnya saja yang jelas-jelas di depan mata mereka Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan segala pekerjaan Bapaknya, mereka masih menyangkal dia, masih tidak percaya kepada dia, masih iman saja percaya kepada dia. Tapi kenapa dia bersaksi kalau dia hanya utusan? Kalau bahasanya kan Yesus tidak pernah bersaksi bahwa saya adalah utusan. Tidak, itu kan murid-murid yang mengatakan. Dia bersaksi, Bang. Yohanes 5:36, ada kesaksianku. Ya. Biar orang bahwa semua pekerjaan mujizat yang aku kerjakan itu bukti ke rasulanku. Bukti kerasulan artinya bukti aku ini utusan. Iya, gitu karena kan kalau bahasa keren itu apa ya? Dia memanifest bahasa. Itu kan waktu itu kan dia pasti dibiarkan biar mereka murid-murid itu percaya bahwa dia adalah utusan itu kan intinya. Jaringan lagi katanya si pendeta ini. Ya enggak lah, Bang, kan dia bersaksi, aku ini utusan, aku ini rasul. Dan dia tidak bersandiwara, tunduk, berserah diri, taat, patuh kepada Tuhannya Bapa. Dia nggak bersandiwara, dia benar-benar hamba yang benar-benar tunduk, patuh kepada Tuhannya. Kalau yang saudara maksud Tuhan, itu Yesus yang lain, abangku. Yang Anda maksud Tuhan itu memang dia yang mau dituhankan dengan memakai nama Yesus. Dia tidak punya ajaran, semata-mata ingin disembah doang, tapi memakai nama Yesus. Nah, saudara Kristen yang sudah menyembah dia dalam nama Yesus, karena tidak memiliki data, maka dia saudara Kristen mengambil data-data ucapan Yesus pada saat dia datang kepada kaumnya Bani Israel. Seakan-akan yang berbicara itu adalah Yesus yang sama. Padahal yang kalian sembah, yang kalian sanjung sebagai Tuhan turun ke bumi, itu bukan Yesus anak Maria, itu Yesus lain. Ada datanya, kalau itu Yesus lain. Ada. Yesus sendiri yang mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kan peringatan Yesus untuk masa yang akan datang. Oh, bukan, nah, inilah sesatnya. Ucapan Yesus itu untuk kaumnya Bani Israel. Oknum yang memakai namanya itu datang kepada murid Yesus mengaku-ngaku bahwa dia adalah Yesus yang datang kepada orang-orang itu. Dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, kata Yesus. Nah, sedangkan saudara ini kan di luar dari Bani Israel. Yang datang mengaku Yesus, datang kepada mereka tidak terima. Datang kepada Roma terima. Yunani terima, Belanda terima, Indonesia terima, orang Yahudi sampai hari ini nggak terima. Yesus lain yang kalian sembah tuh, bukan Yesus anak Maria, bukan. Tapi
Oknum itu sakti memang, kata Yesus, mampu bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Nah inilah yang kalian sembah. Begitu abangku. Memang Sebenarnya- berat, tapi mau gimana? Itulah fakta. Sebenarnya ini mau saya tambahin. Sebenarnya begini ya. Kuncinya itu satu. Supaya orang Islam itu menerima Tuhan Yesus, seharusnya saudara-saudara kita orang Kristen ini di bawah harus mendukung. Apabila ada saudaranya orang Kristen naik ke Komal Zuma, tapi tidak tahu lah, mungkin dia tuh pengen berbagi kepada kita, bang ya, mungkin salah tekan. Seharusnya dukung gitu. Itu kelemahannya itu kurang mau mendukung. Coba kalau kita nih bersatu, banyak orang Islam itu masuk Kristen. Nggak mungkin, lain, nggak mungkin. orang lain didukung-dukung, sedangkan orang kita tidak didukung. Itu lemahnya. Bang, orang menjadi Kristen itu karena faktor keturunan, bukan karena faktor belajar. Saudara saya jadi Kristen itu karena terlanjur aja Kristen. Kalau kalian belajar tentang kekristenan dengan dasar akal, pola akal, kalian akan keluar dari Kristen. Percaya sama saya. Karena terlanjur beriman aja. Tapi Tapi kan ini kalau saya, ada karena gimana bang? ya boleh saya tanya ini Bang Jum. Boleh. Yesus dengan Isa Al-Masih itu menurut Bang Juma sama apa enggak? Yang menyamakan itu gini bang. Al-Quran saya mengatakan gini. Wa qaulihim, dan aku hukum mereka karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkan, melainkan diserupakan bagi mereka. Itu tanda kutip itu diserupakan Nabi Isa. Nah, Tuhan mengatakan diserupakan bagi mereka. Bukti kebenaran Qur'annya adalah ada sekelompok manusia yang menganggap bahwa yang disalib itu adalah Nabi, Rasul, utusan Tuhan Al-Masih. Diserupakan. Maka faktanya terjadi adalah kalian menganggap yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian imani itu adalah Nabi Isa, padahal bukan. Itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, kenapa tertulis Yesus? Karena catatan-catatan yang dituliskan ini diperuntukkan untuk orang yang menggunakan bahasa Yunani. Maka Yesus, nama aslinya di sana dalam bahasa Yunani adalah Isaus. Masuk kemudian di barat menjadi Yesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Keyakinan bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak disalib melainkan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan akidah yang sangat mapan dan ditegaskan secara langsung di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 157. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bantahan Allah terhadap klaim orang-orang Yahudi pada masa itu yang sombong mengatakan bahwa mereka telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan orang yang disalibkan itu diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Peristiwa pengangkatan beliau ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bentuk perlindungan mutlak bagi seorang utusan mulia dari makar musuh-musuh yang ingin menghinakannya di kayu salib. Doktrin penyelamatan ini sekaligus meluruskan narasi teologis yang keliru mengenai kematian seorang Nabi Agung, karena Allah Maha Bijaksana tidak akan membiarkan kekasihnya mengalami kematian yang hina di tiang salib yang identik dengan kutukan. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa diselamatkan dan diangkat secara fisik maupun rohani ke sisinya, dan beliau kelak akan diturunkan kembali ke bumi di akhir zaman untuk menegakkan keadilan serta meluruskan ajaran tauhid yang benar. Oleh karena itu, peristiwa diserupakannya seseorang sebagai pengganti Nabi Isa di kayu salib menegaskan kemahakuasaan Allah dalam melindungi para nabinya dari tipu daya manusia. Padahal sebenarnya cerita yang awal itu tentang Nabi Isa. Isa, Yesua, Iso dalam bahasa Aram. Diceritakan Tuhan menyerupakan Iso bagi mereka, sehingga mereka menganggap yang mereka salib itu adalah Nabi Isa. Apa buktinya? Coba kita lihat di dalam
Markus 16:12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Dalam rupa lain. Rupa siapa? Nah, itu dia. Jadi kalau abang bertanya, apakah Yesus dan Isa itu sama? Sebenarnya satu oknum aja, yaitu Nabi Isa. Kata Yesus, kata nama Yesus itu muncul setelah Isa diangkat. Ada benar yang disalib. Yang disalib ini Anda katakan Yesus. Di Talmud juga diceritakan. Yang di Talmud itu diceritakan adalah Yesua. Ya. Terus kan ada dua, saya pernah mendengar juga ya Bang, yang satu sisi Al-Quran mengatakan dia tidak disalibkan, dia terangkat, betul? Ya. Terus ada satu versi lagi mengatakan, kalau nggak salah itu kata-kata dari Tuhan, yang Yesus ini mati terus dia bangkit. Berarti bertentangan dua ayat itu. Bukan. Al-Quran surah Maryam ayat 33. Ya, di situ, ya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan. Itu tidak bercerita mengenai salib. Gak ada hubungannya dengan salib. Itu dia berdoa, dia masih bayi, dituduh ibunya sebagai pesina. Dalam ayunan dia berbicara kepada musuhnya bahwasanya ibuku bukan pesina, aku ini diutus oleh Tuhanmu sebagai tanda kepada kalian, aku ini adalah hamba Tuhanmu, aku ini adalah nabi, diberikan kepadaku ketetapan berupa Injil. Semoga diberkati aku di saat aku dilahirkan, di saat aku diwafatkan, dan di saat aku nanti dibangkitkan. Jadi setiap manusia memiliki 3 fase dalam hidup: lahir, mati, bangkit. Nabi Isa juga begitu nanti, tapi tidak ada hubungannya dengan salib. Ayat itu nanti berbicara mengenai salib ketika di surah An-Nisa ayat 157 baru berbicara tentang salib. Ayat itu nggak ada sama sekali. Cuman saudara kami Kristen begitu membaca itu, loh, kok di dalam Al-Quran juga ada? Padahal nggak ada hubungannya. Itu bukan berbicara mengenai salib. Itu berbicara mengenai fase hidup seluruh manusia. Yesus minta diberkati pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nggak ada hubungannya dengan salib itu. Begitu abangku. Oke, satu hal yang Guru Nda, gimana dia? cuma mungkin saya dibawa aja. Ini kan saya mau ajak dulu Bapak Pendeta ini tes polwan dulu kayaknya, karena dari tadi beliau nggak berani naik. Ini teman-teman Kristen lihat ya, teman-teman pendeta ini takut diskusi dengan Bang Zuma. Jadi saya mau ajak mereka tes polwan aja ya, biar ada nyalinya nanti. Oke, izin turun saya Guru Nda, lanjutkan. Gimana suruh tes polwan sebentar dia laki-laki? Oke, lanjut Guru Nda ya. Saya izin turun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pendeta naik, Zuma tidak bisa menjawab. Berarti Bang Jom, kita hari ini ngangkat Bang Ipran jadi pendeta aja sekalian udah. Iya, boleh. Mantap sekali orang kita. Halo saudara Jos. Halo Jos. Katolik Protestan. Lari dia, takut sama teman kita yang gondrong di atas Tapi ini. Bang, kalau saya jadi pendeta, Zuma ini pasti saya baptis dia. Baptis dengan baptisan api gitu. Saya jadikan Yesus murid. akan datang. Yesus datang nanti baptis api dia. Sebenarnya di hati Zuma itu ada keinginan, tapi malu-malu kucing. Ada aja. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Habis nanti rambutnya Efran ini dibaptis pakai api. Karena Musa sendiri mengatakan, Nabi Musa mengatakan bahwa Allah itulah api yang menghanguskan. Betul. Halo, kan, semangat Bang? malam. Iya betul. Halo saudara Norton. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum.
aku dari tadi nyimak itu sama Abang Ipran itu sama Abang Agus Sapra itu, aku pengen ngasih pertanyaan. Kenapa Abang, kalau misalnya Tuhan yang Maha Kuasa itu kenapa kok bisa meninggal? Udah itu aja Bang. Coba Itu jelaskan Abang. omongan sudah basi itu, tak itu aja ditanya. Sensitif abang ini sensitif Iya Bang, Sensitif, Bang. bukan masalah gitu Bang. Bentar Bang ya. Aku tanya karena aku belum pernah dapat jawaban dari semua ya. Dari semua yang aku dengar, nggak pernah aku dapat jawaban yang pas gitu kan. Kalau Anda mau mendapatkan jawaban yang pas ya, DM saya ajarin 2 mata. Wih, mantap kali. Mau mendoktrin dia. Ketika ilmu yang saya sampaikan sampai ke kepala sampean, saya yakin sampean menerima Yesus. Wih, mantap Bang, sekali. kepalaku itu keras loh Bang. Kepalaku itu Keras-kerasnya pala Asli. ya, itu bisa diremukan, bisa dilembutkan. Cuman Paham. hati Cuman saudara saja yang aku cuma sulit menerima. minta jawaban itu aja, satu aja. Gimana? Ora, Bang. Aku Apa cuma itu? minta pertanyaan yang itu aja jawab. Apa itu? Sama Abang, cuman itu aja, aku nggak minta lebih loh. Kalau misalnya Abang dapat jawaban yang pas, aku pindah lah. Wes, Mantap. ya Bang Juma ya, aku pindah kalau misalnya ada jawaban yang pas. Padahal Pasti ya. Ulangan 32, 39 Tuhan itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Kenapa justru Tuhannya saudara Ipran ini mati? Upah dosa adalah maut. Tuh Bang Juma. Ya, harusnya kita sudah tidak bisa lagi hidup, tidak ada surga lagi buat kita. Nah, dosa zaman orang-orang dulu, dosa itu waktu Israel itu pengampunan itu dan penghapusan dosa lewat dengan darah hewan ya, kurban lah, entah darah lembu atau darah burung tekukur atau burung merpati. Akhirnya Allah telah berbicara melalui nabi-nabinya, tetapi ya itulah bangsa Israel kan keras kepala, akhirnya dia mengutus putranya. Nah, satu-satunya penebusan itu harus melalui kematian dan darah yang tercurah. Tidak bisa lagi pakai apa? Tidak bisa lagi. Harus darah yang suci dari orang yang tidak punya dosa. Darah manusia gitu. Ya, menggantikan darah Yesus Kristus. Nah, di mana dalilnya di kitabnya Yahudi bahwa dosa akan ditebus dengan darah manusia? Aduh, ini untuk Alkitab. Saya di rumah teman. Ada itu, ada di kalau nggak salah di Galatia itu. Nah, itu ajaran Paulus itu, Bang. Kalau kita hilangkan ini apa namanya? Itulah ku bilang Yesus lain. Kita hilangkan perjanjian baru, tetap penebusan pengampunan dosa itu memakai darah, Bang. Yesus lain. Di kitabnya Yahudi dikatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. 10 perintah Allah juga mengatakan tidak boleh membunuh. Nah, Tetapi masalahnya Yesus bisa dibunuh enggak? lah, ini kan dia punya ini kan lain untuk penebusan, Bang. Dan itu sudah dibuatkan, sudah diramalkan. Dia harus mati. Menurut siapa? Loh, Allah sendiri yang mengatakan lewat nabi-nabinya dari Yesaya ke Adam kan sudah menceritakan. Di mana itu tertulis? Di mana itu, Bang? Mesias harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu bukan ajaran dari Bani Israel, bukan ajaran Yesus juga itu. Itu ajaran perjanjian baru yang ada tertulis setelah Yesus sudah tak ada di bumi. Untuk dicocok-cocokkan kepada orang Roma Yunani. Panjang lebar kita jelaskan, kalau hati Zuma sudah dicocok. Ada Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku akan mati dan bangkit. Gak ada, Bang. Bangkit pada hari ketiga.
Dan Nggak dia sendiri ada. mengatakan, Bang, pada saat malam perjamuan itu, dia kan mengatakan, tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu dan bagi banyak orang atas pengampunan dosa. Dan ini Itu juga roti, itu roti dan Yesus sendiri yang bilang anggur. Roti dan anggur, bukan darah itu kan beneran. lambang Enggak dong. tubuhnya dan darah Yesus. Itu inilah tubuhku. Roti itu kan lambang tubuhnya. Nggak mungkin orang kita cincang Yesus terus makan dagingnya, kan nggak mungkin murid-muridnya makan dagingnya dia. Iya, bukan begitu. Yesus itu sedang menguji siapa di antara muridnya yang akan mengkhianati dia. Di Matius yang Anda maksud itu. Inilah darahku, inilah dagingku. Itu dia menguji. Sedang menguji siapa yang di antara muridnya akan mengkhianati dia. Lah iya, Itu. terus abang baca nggak yang dia memecahkan roti, membagi-bagikan roti ke murid-murid sambil dia berkata, inilah tubuhku. Ya iya, sudah, itulah darah. Itulah darahnya, itulah dagingnya si roti dengan anggur itu. Bukan darah beneran. Lah iya, akhirnya itu kan suatu makna bahwa dia akan mati dengan darahnya yang tercurah itu untuk pengampunan Oh dosa. enggak, itu tafsiran orang Kristen terhadap kejadian itu. Karena orang Kristen memang mau. Sekarang begini, Bang. Di mana pencipta langit dan bumi mau agar Yesus mati, itu di mana? Di mana di kitabnya Yahudi Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus mati untuk nebus dosa-dosa orang-orang Kristen, itu tertulis di mana? Kan itu nggak ada. Itu adanya di ajaran Paulus. Ya, Paulus Ajaran itu yang muncul belakangan. Kan udah aku bilang. Tuhan, kalau memang Paulus itu melenceng dari ajaran Yesus, saya rasa mungkin Kristen tidak berkembang, Bang. Itu kan sudah diilangkan Yesus Kristus karena dia memang bertemu langsung. Dia memang bukan murid. Yesus tidak Yesus ini tidak bernubuat sembarangan kalau tidak terjadi. Yesus bernubuat bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang berkata kepadamu ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab Kristus palsu akan datang, bernubuat, melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Betul. Nah, itu ajaran Yesus. Nah, sekarang ketika ada orang mengaku Mesias kepada Paulus, kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya. Siapa yang ngaku waktu itu sama Paulus? Maksudnya siapa yang mengaku? Itu suara, siapakah engkau? Siapakah engkau? Tuhan. Kami yakin itu Yesus. Suara itu mengatakan tertulis di Injil. Nah, berarti Anda tidak mengikuti nasihat Yesus. Berarti Anda tidak mengikuti nasihatnya. Bila mana ada orang mengaku Mesias, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Karena kapan kau percaya, kau akan disesatkan. Nah, Anda percaya, berarti Anda tidak mempercayai Yesus dong. Kan Yesus mengatakan dengan jelas, Bang. Kalau ada yang mengaku aku, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Nanti kalau aku datang, tanda-tandanya lain. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Peringatan yang pernah disampaikan oleh Yesus agar umat manusia berhati-hati dan tidak langsung percaya kepada pihak-pihak yang datang mengaku aku atau mengaku sebagai Mesias di akhir zaman seringkali dihubungkan oleh sebagian kalangan pengamat teologi komparatif dengan fenomena klaim penglihatan rohani yang dialami oleh Paulus di jalan menuju Damsyik. Di dalam narasi Perjanjian Baru, Paulus yang sebelumnya tidak pernah menjadi murid langsung atau hidup membersamai Yesus semasa pelayanan di dunia,
tiba-tiba mengaku menerima wahyu, penglihatan, dan otoritas kerasulan langsung dari sosok bercahaya yang mengaku sebagai Yesus. Bagi sebagian kritikus teks maupun sudut pandang keagamaan tertentu, kemunculan sosok gaib yang merubah drastis ajaran tauhid murni yang dahulu diajarkan oleh para nabi Israel ini dinilai kontradiktif dengan peringatan ketat sang nabi sendiri mengenai bahaya penyesat di kemudian hari. Pandangan kritis ini melihat adanya pergeseran besar dalam pondasi teologi Kristen awal yang justru banyak dibentuk oleh doktrin-doktrin bentukan Paulus daripada perkataan otentik Yesus yang tercatat di dalam bagian Injil Sinoptik. Yesus semasa hidupnya senantiasa mengajarkan kepatuhan mutlak kepada hukum Taurat, penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, serta hidup sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Sang Pencipta, tanpa pernah mendeklarasikan konsep-konsep teologis rumit seperti penebusan dosa darah atau ketuhanan personal yang kemudian dipopulerkan lewat surat Paulus. Oleh karena itu, peringatan agar waspada terhadap klaim oknum yang mengaku-ngaku membawa otoritas akut tanpa dasar pengajaran historis yang sinkron dengan para murid asli dipandang sebagai sebuah alarm penting untuk menyaring kebenaran risalah ilahi yang sejati dari potensi intervensi teologis di masa lampau. Selangit berguncang, itu kalau aku. Selain daripada itu, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kan ceritanya kan beda tuh Bang, jangan langsung disamaratakan kalau ada gini langsung itu bukan Yesus. Kan Yesus menampakkan diri, dia jatuh, si Saulus ini jatuh, ya kan? Terus dia kan Bukan dari kan situ aja. Nah. Dari situlah kesesatannya. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, titik. Itu yang Anda harus selidiki. Makanya Kristen ini lahir di luar Yahudi akibat makhluk yang datang kepada Paulus itu. Kalau dia bukan Yesus, saya rasa kalau yang datang Masakan Yesus datang merubah hukum Tuhan. Sedangkan Yesus yang mengatakan, sebelum bumi langit lenyap, setitik pun dari Taurat tidak boleh dibatalkan. Lah, kenapa justru datang ke Paulus, menyuruh Paulus membatalkan semuanya? Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Dan memang Yesus sudah menasihati muridnya, apabila ada yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia, akulah Kristus, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, kau akan melihat aku nampak di tengah langit. Selain itu jangan kau percaya. Titik. Itu kata Yesus. Nah, kenapa saudara-saudara saya percaya? Karena saudara saya bukan Bani Israel. itu kan datang bukan betul omongan Bang Suma. Kenapa saudara percaya? Karena sudah bukan saudara yang dinasehati Yesus. Yesus kan sudah menggenapi nubuatan. Makanya Paulus mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi karena sudah dibayar lunas semua. Sama Yesus Kristus di tiang salib. Itulah salah satu penyesatannya si Yesus palsu itu. Yesus mengajarkan muridnya bertobat, bukan mengatakan dirinya nak mati di salib untuk tebus dosa mereka. Nggak ada itu, Bang. Kan nasihat Yesusnya jelas di dalam Matius 23 nomor 39. Apa kata Yesus? Dikatakan gini, terkutuklah kalian wahai ahli Taurat. Di atas bukit nih, dia sudah mau berangkat ini, Yesus sudah mau terangkat ke langit. Dia kutuk semua orang Yahudi, kalian keturunan ular-ular, kalian keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari api neraka? Nggak mungkin, kata Yesus. Nah, di penghujung Matius 23 Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Kau tidak akan melihat aku lagi. Titik. Nah, Matius 24 ketemu dengan muridnya. Muridnya bertanya di atas bukit Zaitun, Guru, kami tidak akan melihat kau lagi ya. Terus apa tandanya kedatanganmu? Dia katakan, tanda kedatanganku, kalian semua akan melihat aku di tengah langit.
Aku akan nampak di tengah langit kalau aku yang datang. Selain dari tanda itu jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang berkata ada aku di padang gurun, ada aku di dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nah, kenapa saudara kami Kristen percaya? Maaf bang, kenapa kalian percaya kepada Paulus, kepada Yesus yang datang kepada Paulus? Kenapa kalian percaya kepada makhluk asing yang datang mengaku Yesus? Kenapa kalian percaya? Karena bukan kalian yang menerima, sabar, karena bukan kalian yang menerima perintah jangan percaya. Yang diperintahkan Yesus jangan percaya adalah muridnya Bani Israel, sedangkan kalian bukan. Kalian justru pengikut Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Adakah Yesus pernah berpesan langsung kepada orang non-Yahudi? Gak ada bang. Jangankan kita yang hidup 2000 tahun dari Yesus, orang yang sama Yesus hidupnya bertetangga tapi bukan Bani Israel aja, Yesus tidak pernah berpesan apa-apa kepada mereka. Apatah lagi kita. Berarti Yesus yang ke Roma, yang ke Yunani, yang ada di gereja-gereja yang disembah sampai hari ini, yang dirayakan hari Natal dan seterusnya, itu bukan anak Maria. Itu Yesus lain yang menggiring separuh penduduk bumi untuk menuhankan dirinya dalam nama Yesus, sang penyesat itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan dalam nama Yesus itulah Kristen. Buktinya apa? Tidak ada Tuhan di bumi, di langit yang bernama Yesus. Tidak ada Yesus pernah mengajarkan kepada manusia, murid-muridnya, sembahlah aku, tuhankanlah aku sehakikat dengan Bapa. Gak ada. Tapi iblis mau dituhankan. Apapun yang terjadi, yang penting iblis dituhankan. Pakai nama Yesus, casingnya Yesus, tapi sebenarnya isi dalamnya adalah iblis. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, nanti ketika Kristen ini menyembah Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, Yesus lainnya, bertemu dengan Yesus asli di dalam Matius 7:22-23, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dulu ketika di bumi kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Yesus yang mana yang kalian pakai namanya? Yang kalian panggil bermujizat, mengusir setan, kalau yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Tetapi kalian bisa bermujizat, iya, karena ada yang menolong kau dalam namaku. Ada kekuatan gaib yang membantu kamu dalam namaku, tapi bukan aku. Namaku doang yang dipakai. Makanya aku tidak mengenal kamu. Tapi dulu kami bermujizat pakai namamu loh. Betul, tapi namaku doang kan, bukan aku. Aku tidak mengenal kalian. Ya, tapi kami bermujizat. Betul, kau bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Tapi bukan aku yang datang dalam nama itu, tetapi makhluk penguasa bumi, penguasa dunia yang berkuasa menyesatkan manusia, namun memakai namaku. Aku udah pesankan, jangan kau percaya. Kau percaya. Hanya daripada aku tidak mengenal kalian. Itu fakta bang, tertulis di Bible. Makanya Al-Quran mengatakan, wa qaulihim, aku hukum mereka. Nah, itulah hukumannya. Mereka menganggap bahwa yang mereka sembah, yang mereka ibadahi di gereja hari Minggu, itu adalah Yesus, yang adalah Nabi Isa. Padahal bukan. Itu fakta, itu real. Kenapa orang Yahudi hari ini tidak mau menerima Kristen masuk ke rumah ibadah mereka? Karena mereka menganggap kalian itu tame, menganggap kalian itu najis, Quranion. Kalian adalah keturunan, ya maaf, itu Bani Israel tidak terima kalian. Padahal seharusnya kalian mengkitabkan kitab Yahudi, kalian menyanjung mereka, kalian menggunakan kitabnya, kalian menyanjung Tuhan mereka, Mesias mereka, bla bla bla. Sejatinya kalian diterima di sinagoge, ibadah sama-sama. Tapi faktanya enggak, kalian disebut sebagai sekte sesat. Kenapa? Karena kalian percaya Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Itu fakta, itu real terjadi. Makanya Islam datang meluruskan saudara kami Kristen agar kembali kepada jalan yang benar.